Sambutan pertama pada Bupati Teluk Kondama yang terhormat Bapak Insinyur Hendrik Mamur SMM dipersilahkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Teluk Kondama, yang kami hormati Bapak Kapolres, diwakili oleh Bapak Kapolres, yang kami hormati Bapak Dandim Persiapan. Ya, kita langsung sebut saja walaupun belum resmi ya, 1811. Kalau Manokwari 1810, nanti Kondama akan jadi Kodim 1811 Teluk Kondama. Yang kami hormati Bapak Kasdim, yang kami hormati Bapak Sekda, diwakili oleh Bapak Asisten 2 sebagai Kepala Sekda, Bapak Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Daerah Teluk Kondama yang kami hormati, para pimpinan OPD, para kepala distrik, kepala kampung, Pak Lurah dulu, kepala desa, kepala kampung ya, yang kami hormati, tim tari adat, asisten ya, para asisten, staf ahli bupati, Bapak Dan Ramil, Babinsa, Babin Kaptimas, Indesi ada juga ya. Ya, Ibu Bapak sekalian, para pegawai masyarakat yang boleh hadir pada siang hari ini, kami menyampaikan terima kasih. Yang duduk jauh boleh dekat, tapi kalau bisa dengar dari jauh juga tidak apa-apa. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada, saya angkat tangan karena mereka angkat tangan di sana, jadi kita santai saja, jangan terlalu formal nanti kaku-kaku. Ibu PKK dan Ibu Ketua Dewan Adat yang boleh hadir, Bapak Kepala Suku dari Nurara atau Oya kalau tidak salah ya, Bapak ada di belakang situ, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita melakukan satu momen yang penting bagi daerah ini, dan sebenarnya kami berharap semua banyak orang bisa hadir ya, karena ini acara yang penting. Pertama saya ingin yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Ini bukan rahasia ya, jangan takut, jangan ragu. Ini bukan rahasia, ini bukan sesuatu yang terlarang. Karena di Provinsi Papua Barat, pada saat terakhir bupati, seluruh bupati se-Papua Barat, itu baik gubernur, pangdam, kapolda, kepala kejaksaan, semua Forkopimda menandatangani deklarasi mendukung berdirinya beberapa provinsi di Papua Barat, baik Bomberai Raya maupun provinsi di Sorong nih, Papua Barat Daya, dan beberapa kabupaten di wilayah Papua Barat, termasuk di Wondama kami usulkan Kuriwabesa. Di Kaimana ada 3 kabupaten yang akan dibuka lagi sampai di Yamor. Jadi kalau Yamor jadi, jalan tembus Kaimana sudah dekat. Makanya kalau pegawai tadi pulang saya menyesal. Mestinya pegawai negeri punya wawasan lebih luas. Ya, untuk memberikan dukungan, masa masyarakat berani baru. Ya, masa masyarakat berani baru yang pikul nip tidak berani, harus lebih berani ya.
Jadi saya mau sampaikan sekali lagi bahwa di tingkat provinsi itu Bapak Gubernur sendiri tanda tangan nomor 1, baru Forkopimda semua sampai kepada kejaksaan, baru terakhir tahap kedua para bupati tanda tangan, tahap ketiga baru tokoh masyarakat tanda tangan. Itu yang kita jabarkan di tingkat kabupaten, dan di Fakpakai mana sudah lakukan. Saya belum dapat laporan apakah itu sudah lakukan. Tapi di Undama hari ini kita lakukan hal yang sama, memberikan dukungan untuk berdirinya Provinsi Pemberdayaan Raya. Dan kalau kita di Undama hanya satu kabupaten yang kita usulkan, yaitu Kabupaten Urua Mesa. Bapak pimpinan Dewan dan anggota Dewan, ya tidak perlu ragu, Bapak Dewan hadir karena untuk Urua Mesa DPRD sudah memberikan dukungan. Ini hanya penegasan saja, ya. Ibu Bapak sekalian, jadi itu yang mendasar. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Ini mereka yang berani, mamri. Kita tidak perlu ragu-ragu. Saya tidak ragu karena gubernur juga tanda tangan kok. Pangdam, Kapolda, dan di kepala kejaksaan tanda tangan. Oh, saya tidak ragu kalau mereka sudah tanda tangan. Pimpinan yang tinggi sudah tanda tangan. Kita di bawah nih ikut. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kemarin kami koordinasi cepat dengan Dewan Adat. Mari Bu Ketua Klasis, terima kasih. Kita semua harus bersinergi, bergandeng tangan untuk memberikan dukungan terhadap DOB, Daerah Otonom Rencana Daerah Otonom Baru Provinsi Pemberdayaan Raya, dan di Undama Urua Mesa yang sudah diusulkan sejak tahun 2018. Saya sering mengibaratkan sebuah bola. Ini tim sudah membuang bola, anak-anak main. Jadi tidak bisa kita diam. Nanti kalau diam, anak-anak tanya, mana bola itu? Kami mau main bola itu. Sepakat ya? Jadi hari ini kenapa kami undang semua dari tim Ikatan Kekeluargaan dari Nusantara yang lain untuk hadir? Karena di provinsi juga seperti demikian. Tokoh adat, tokoh masyarakat, semua ikatan keluarga yang lain di Nusantara yang ada di Provinsi Papua Barat ikut hadir dan menandatangani deklarasi yang dibuat di Provinsi Papua Barat. Kita di kabupaten ini melanjutkan saja. Jadi jangan ragu, jangan takut. Ya, ini bukan hal yang terlarang. Kemarin Dewan Adat sudah menyampaikan surat permohonan izin kepada Bapak Kapolres bahwa kegiatan akan dilakukan hari ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, sehingga yang jauh-jauh mendama. Kita mau bikin Pangkayu, bikin perahu besar ini tidak bisa satu orang bikin. Pangkayu perahu besar ini tidak bisa satu orang. Kita semua harus Pangkayu sama-sama. Jadi itu yang perlu saya garis bawahi pertama. Yang kedua, saya mau kilas balik cerita sedikit. Sama seperti ini, sedikit begini nih. Sama seperti dulu kami perjuangkan Undama jadi kabupaten. Undangan lebih dari 100 orang, yang datang cuma 16 orang. Tapi semangat tidak patah, semangat tidak kurang. Kami tetap berjuang. Lembaga adat memberikan mandat kepada tim sukses, dan tim sukses bekerja cepat, dan Kabupaten Teluk Undama jadi. Yang hadir hari ini sebentar nanti ada penandatanganan deklarasi. Tadi dapat sein dari Sekretaris Umum Dewan Adat. Nanti yang ada nama dibacakan tanda tangan. Ada diberi ruang untuk siapa yang mau tanda tangan, mari. Dan itu tercatat dalam sejarah. Kalau provinsi jadi, kabupaten jadi, bapak-bapak ikut memberikan dukungan, bapak ibu turut memberikan dukungan. Jadi ada dibuka ruang lagi untuk yang umum. Siapa mau tanda tangan, silakan, mari tanda tangan sama-sama. Kita butuh dokumen ini untuk kita sampaikan kepada tim di provinsi. Jadi setelah deklarasi di tingkat provinsi, khusus untuk wilayah Pemberai, kita wilayah adat Pemberai, ada dibentuk panitia tingkat provinsi. Tim tingkat provinsi telah dibentuk, dan dokumen yang kita kerjakan hari ini akan kita sampaikan kepada tim tingkat provinsi untuk dilengkapi dengan dokumen kajian akademis yang sudah ada untuk dibawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada
Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan kepada DPR RI. Berikut, mari Bapak Wakil. Berikut, jadi saya ingin sampaikan sedikit refleksi bahwa berjuang begini tuh sedikit orang yang berani. Nanti jadi baru sebanyak orang yang bicara. Seperti sekarang toh, sampai kita dapat maki siang malam tuh dapat maki terus. Waktu berjuang tuh sedikit orang yang berjuang. Saya sekali lagi memberikan apresiasi, rasa hormat kepada ibu bapak yang hadir di Taman Masasoya, yang sabar dari pagi sampai dengan jam 12 siang ini, yang duduk jauh. Terima kasih bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan. Berharap bisa mengikuti dengan baik. Yang kedua, kenapa kita ke Bomberai? Pertama, karena latar belakang budaya, latar belakang kekeluargaan, persaudaraan. Kita ini satu suku besar Uri Wamesa. Jadi itu tidak bisa kemana-mana. Kita kembali kepada mama, kembali kepada ibu. Itulah sebabnya orang tanya, Bapak kenapa ke Bomberai? Ya karena kami satu latar belakang budaya, sejarah historis dari zaman pemerintah Belanda sampai hari ini. Ya satu latar belakang suku. Mau bicara Kuriwa Mesa ada sampai lari di pulau dan pesisir. Mau bicara Mairasi, Kaimana Mairasi juga ada di sini. Kaimana Mairasi, di sini juga Mairasi ada. Ya. Jadi itu tidak usah terlalu panjang, sudah siang. Kita bikin acara selesai, tanda tangan, dan kita makan bersama, dan selesai itu bubar. Dewan Adat akan melanjutkan itu secara berjenjang kepada pemerintah, baik kepada DPRD dan kepada Bupati dan Wakil Bupati, untuk kita tindak lanjuti ke tim di provinsi, dan tim di provinsi akan lanjutkan kepada Presiden, Mendagri, dan DPR RI. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Saya dari pagi lihat banyak orang, atau mungkin ada yang ragu-ragu. Saya mau ingin jelaskan kembali lagi bahwa ini barang bukan rahasia, barang juga bukan barang terlarang. Ini sesuatu yang sudah terjadi di provinsi, dan para petinggi kita sudah ikut mendukung. Kalau petinggi kita ikut mendukung, ya kenapa kita di bawah tidak mendukung? Ya. Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan kepada ibu bapak sekalian bahwa pada saat raker bupati, memang ini kita baku tunggu ini. Di pusat itu lebih kuat kalau itu berangkat dari bawah. Makanya kenapa Dewan Adat yang memperkasai pertemuan hari ini. Karena usulan dari bawah berarti itu usulan dari masyarakat. Dan itu yang diperhatikan oleh pemerintah pusat. Entah itu di Kemendagri, DPR RI maupun Bapak Presiden. Ya. Jadi perlu kami jelaskan. Nah, ini kita baku tunggu. Sebenarnya barang ini bukan baru sekarang ini. Dari tahun lalu naskah akademiknya, kajian akademiknya sudah jadi. Siapa yang memulai? Kita baku tunggu. Sampai kami Bupati Fakfak, Kaimana, Mondama, Bintuni dapat marah dari beberapa tokoh masyarakat. Wah, kenapa dong dia diam? Dilantik terus diam-diam, tidak berusaha, dapat maki juga. Tapi kami ingin ini berangkat dari bawah, ya. Karena itu lebih kuat. Tapi karena menunggu kemarin ada satu tim deklarator dari provinsi berdiri deklarasi dan membacakan beberapa daerah kabupaten baru dan provinsi yang akan dimikirkan. Sementara Bomberai tidak. Bupati Papua Kaimana dan Bupati Wondama mengambil inisiatif, langsung berdiri di depan gubernur, lapor dan menyampaikan daerah adat Bomberai juga
akan bermaksud untuk menjadi satu daerah otonom sendiri, dan itu diizinkan oleh Bapak Gubernur. Dan setelah itu baru kami tanda tangan deklarasi memberikan dukungan terhadap DOB yang baru. Jadi pernyataan hari ini, deklarasi hari ini adalah deklarasi terhadap DOB Provinsi Bomberai, tetapi Kabupaten Purwo Mesa yang sudah diusulkan oleh Bapak Wakil sejak tahun 2018 ya, kalau tidak salah ya, 2011, bayangkan sebegitu lama. Hanya orang yang punya panggilan hati tulus yang mau berjuang terus, ya, yang mau berjuang terus. Jadi kami berinisiatif untuk menyampaikan, dan setelah itu bersalaman dengan Bapak Gubernur, saya sampaikan permohonan maaf, Bapak maaf tadi kami spontanitas. Beliau bilang sampaikan saja, kita lanjutkan ke pemerintah pusat. Jadi saya tidak takut, karena bos besar sudah setuju, kenapa kita yang di bawah tidak berikan dukungan. Saya berharap hari ini jumlah masyarakat yang datang lebih banyak, tapi tidak menutup kemungkinan ya, pengalaman kami urus Wondama ini, undangan lebih dari 100 lebih, yang datang cuma 16, tapi tetap kita jalan dan Kabupaten Teluk Wondama jadi. Jadi sekali lagi, seluruh data terkait dengan DOB Provinsi Bomberai sudah siap, tinggal dukungan-dukungan ini saja yang kita kirim. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa urus provinsi saja, sementara kita punya Bapak Domingus bilang dia anak yang mau lahir ini harus diurus. Ya, mantan gubernur, mantan bupati Manokwari menyampaikan itu pada saat ingin membentuk Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama dan Kota Manokwari. Beliau menunda Kota Manokwari dan membentuk Kabupaten Teluk Wondama dan Teluk Bintuni, dan jadi sampai dengan hari ini. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini. Kita melanjutkan apa yang telah dibuat di tingkat provinsi Papua Barat. Jadi jangan takut, siapa yang berani sebentar mau tanda tangan, tambah tanda tangan ya. Saat kami rapat di Swissbel ya, Bapak A2, Bapak A1, Bapak Kadin PTSP ya, ikut tanda tangan juga. Ya, terima kasih ya. Kita berharap tadi pagi kalau ASN ada, kenapa kamu takut? Barang jadi juga nanti, semua yang ada di situ nanti tersebar di barang yang jadi, perahu yang nanti kita mau bikin ini ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan mengawali pembukaan ini. Sekali lagi, ini bukan rahasia, ini juga bukan perbuatan melanggar hukum ya. Ini wacana yang muncul di Provinsi Papua, tapi juga di Papua Barat, dan dalam raker bupati kemarin sudah berjalan. Ini hanya menegaskan apa yang sudah jalan di tingkat provinsi. Dan oleh karena itu secara hierarkis posisi tawar yang paling kuat adalah itu terangkat dari bawah. Dan itulah sebabnya kenapa kami koordinasi dengan Dewan Adat sebagai representasi dari masyarakat adat yang ada di Kabupaten Teluk Wondama. Beberapa naskah pernyataan dan lain-lain, deklarasi sebentar akan dibacakan dan akan ditandatangani. Sekali lagi, Ibu Bapak sekalian, kalau di provinsi kemarin Gubernur Punama nomor 1, baru Kapolda, Pangdam, Kepala Kejaksaan dan lain-lain, terakhir para bupati, baru di bawah. Tahap ketiga itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, kepala suku, ketua ikatan kekeluargaan Nusantara yang ada di provinsi ikut tanda tangan. Jadi kami berterima kasih kepada ketua-ketua ikatan yang kami undang dan boleh hadir hari ini. Terhadir juga tidak apa-apa, kami tetap jalan. Ya, sepakat ya? Sepakat. Ini untuk rakyat, ya, untuk rakyat. Ya, itu yang saya tadi coba kilas balik
Ondama ini kita dapat protes kiri kanan sampai saya dapat pukul dengan batang jawas. Tapi sekarang daerah ini sudah jadi. Semua boleh ada di sini dan kita sama-sama mengabdi berkarya di tempat ini. Ya. Jadi sekali lagi untuk yang hadir hari ini kami menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan hadir pada hari ini. Terutama kita terus akan memperjuangkan Kabupaten Kuruwa Mesa karena sudah cukup panjang. Memang moratorium belum dibuka, tapi saya percaya satu waktu akan dibuka. Moratorium tidak menerima PNS itu juga pernah ditutup, tapi akhirnya dibuka. Kita percaya waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Waktunya Tuhan itu Tuhan yang tahu. Pasti waktunya Tuhan, Tuhan akan buka moratorium. Apalagi ini desakan sangat kuat. Provinsi Papua desakan lebih kuat. Provinsi Papua Barat desakan juga sudah jalan. Ya. Jadi itulah sebabnya kami menggunakan dalam waktu yang singkat dokumen yang kita buat hari ini. Setelah ini Dewan Adat akan bertemu dengan Bapak pimpinan anggota Dewan untuk menyampaikan pikiran-pikiran ini, dan kemudian kita tindak lanjuti ke tim di Provinsi Papua Barat, tim DOB Kuruwa Mesa, DOB Provinsi Pemberdayaan Raya, tetapi di dalamnya membawa usulan juga kabupaten. Di Kaimana 3 kabupaten, di Fakfak 2 kabupaten, di Bintuni 2 kabupaten, Ondama 1 saja. Kuruwa Mesa yang sudah diusulkan sejak tahun 2011. Jadi DOB Provinsi Pemberdayaan Raya bahwa dia punya calon anak-anak ini ikut sama-sama diusulkan ke pemerintah pusat. Kita berdoa Tuhan berkenan membuka jalan supaya bisa jadi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, memberikan penjelasan kepada ibu bapak sekalian. Sekali lagi saya ingin sampaikan rasa terima kasih hormat kepada semua yang hadir hari ini, untuk sama-sama kita membuat kesepakatan untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi, dan selanjutnya kepada tim di provinsi, dan tim di provinsi akan menyampaikan lewat pemerintah provinsi Papua Barat. Karena kemarin setelah pada saat rakor bupati deklarasi ditandatangani, sudah ada nama Bombray dan Kuruwa Mesa, tapi data-data pendukungnya belum. Kecuali Kuruwa Mesa data sudah di Jakarta ya, tapi perlu direvisi lagi data terbaru, diupdate data terbaru. Jadi itu yang kita lengkapi sekarang. Kalau kajian akademis sudah jadi, hanya data pendukung saja. Dukungan-dukungan dari bawah ini yang perlu dilakukan. Jadi secara administrasinya yang perlu kita penuhi. Itu yang kita lakukan hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Rasa hormat kepada semua yang hadir hari ini untuk kita lakukan deklarasi untuk DOB Provinsi Pemberdayaan Raya dan DOB Kuruwa Mesa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian ibu bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Sambutan yang kedua dengan penuh kasih kami mengundang Ketua DPRD Kabupaten Teluk Ondama yang terhormat Bapak Herman Sawasumariai. Selamat siang untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, namo budaya. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat Wakil Bupati, yang terhormat Kapolres Telukondam atau yang mewakili sementara ini Pak Waka, yang terhormat Kadin Persiapan Kodim 1811, dan yang saya hormati para tamu undangan, masyarakat yang saya cintai juga, yang sementara takut baru jauh, nanti barang jadi baru semua manggurebe. Jadi untuk pribadi saya setuju dengan ini, karena sudah di atas, di provinsi sudah tanda tangan barang, maka kami di bawah ini ikut setuju. Jadi sebelum saya sampaikan 1-2 buah kata, saya mohon kepada masyarakat para tamu undangan, kita berikan yel-yel dulu. Jadi nanti saya katakan NKRI yes, itu semua. Siap ya? Saya bilang NKRI, para undangan ASN yang datang, yang takut, masyarakat yang di luar semua katakan yes yes. Mulai NKRI Yes, yes, yes. NKRI Yes, yes, yes. NKRI. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih. Jadi saya mohon kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, kembali lagi, saya ini Ketua DPR Kabupaten Telukondama. Sekarang termasuk saya sudah berdiri di depan, berarti saya tidak bisa mundur demi masyarakat kita. Mau busuk mau baik, ini Pemekaran. Hanya di siang hari ini kan ada 2 poin di depan. Atau sini saya mau supaya datang harus menyentuh masyarakat. Tidak boleh seperti yang sudah-sudah. Ada OPD yang ada di sini perlu dengar juga, tidak boleh takut. Yang kedua tentang Pemekaran ini. Pemekaran ini untuk siapa? Pemekaran ini sudah jadi, hanya administrasi yang sekarang nanti kita jalankan. Jadi saya mohon supaya kepada Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, setelah ini selesai dalam waktu yang singkat, ASN atau masyarakat putra putri Wondama ini dalam jangka waktu dekat harus SDM yang kita kejar. Pergi keluar kalau 1-2 tahun supaya kembali, supaya Pemekaran ini diisi dengan masyarakat sendiri. Jangan sampai Pemekaran ini jadi dan diisi oleh orang lain lagi. Jadi itu perlu saya sampaikan, Pemekaran sebenarnya tidak boleh kita ragu. Di atas saja sudah mengakui ini, kenapa kita mau ragu? Ragu tidak mau datang, itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dia ASN yang datang terus pulang itu. Kalau saya jadi bupati yang datang pulang itu saya kasih pulang terus. Tapi karena urusan pemerintahan, CPNS tentang CPNS, OPD itu sudah urusan pemerintah itu Pak Bupati dan Pak Wakil. Kalau kena ketua DPR ikut campur di dalam, dia pulang terus. Ada banyak. Saya pimpinan, kenapa bawaan saya mau macam-macam? Masa Bupati dan Wakil saja ada datang dulu tunggu pegawai semua sulari. Jadi kepada masyarakat saya mohon supaya Pemekaran ini kita terima. Jadi kalau tidak mau terima, kami berapa yang hadir dan terima itu supaya barang ini jadi kami saja. Jadi mungkin saya pikir seperti itu.
kita di bawah ini bupati sampai ketua DPR, Kapolres, Dandim, itu semua kita harus tanda tangan. Karena di atas sudah tanda tangan, jadi Pak Bupati dan Wakil Bupati sudah pergi tanda tangan. Sebenarnya harus masyarakat juga, tapi karena di atas hanya sesuai dengan undangan, nah justru tanda tangan itu sekarang berhasil. Sekarang kembali hari ini kita di mata soya ini. Jadi saya mohon kepada masyarakat saya tentang deklarasi 2 poin ini, Otsus Jilid 2 dan pemekaran ini kita terima. Biasa mau terima begini, itu yang tadi Pak Bupati sudah sampaikan, takut lari jauh. Nanti setelah sudah jadi baru bakal lari ribut dengan barang yang ada. Bikin sampai sekarang mau deklarasi ini, pegawai banyak sudah jauh karena takut. Kenapa mau takut? Jadi yang saya sampaikan itu urusan pemerintahan tentang CPNS ini mungkin saudara bupati dan wakil bupati punya urusan. Kalau tentang ketua DPR juga turut hadir untuk ngatur ini, saya lain. Pulang saya kasih pulang terus. Ada banyak siap. Jadi kita harus terima pemekaran dan Otsus Jilid D. Saya secara khusus ketua DPRD siap untuk terima ini dan dukung ini. Dan kembali lagi saya terbuka, open. Nanti ada pro dan kontra. Sebelumnya ada yang bilang kenapa tidak di Manokwari, Papua Barat? Tidak boleh, kembali ke asal usul, harus kuring yang kita kembali. Mau bertahan di Papua Barat untuk manacan dorong maudon sendiri baru kita orang. Ini saya terbuka saja. Kalau pribadi saya masuk di Manokwari jadi, saya di mana-mana saja. Hanya masyarakat yang saya pikir. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan kembali lagi bahwa secara khusus Ketua DPR Kabupaten Teluk Ondama Herman Sasmure siap untuk dukung pemekaran dan terima Otsus Jilid 2. Karena kita tidak boleh meninggalkan Otsus. Banyak sudah terpakai ke kesehatan, pendidikan, anak-anak di sekolah, pulang datang. Mau apa lagi? Jadi ini kita tidak perlu takut. Takut buat apa? Kita ini berjuang untuk masyarakat banyak. Kenapa mau takut? Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Jangan sampai saya bicara banyak, saya tipu lagi. Jadi kembali lagi kepada saudara Bupati, Pak Wakil Bupati, saya mohon supaya dalam jangka waktu dekat, karena ini barang sudah jalan, mungkin ASN atau putra-putri di Ondama ini tentang SDM atau manusia sekolah. Jadi supaya barang ini jadi diisi dengan kita sendiri. Kita punya putra-putri, adik-adik, anak-anak yang sekolah ini. Jangan setelah barang jadi kita orang tidak sekolah, pemekaran barang yang jadi diisi dengan orang lain lagi. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih untuk masyarakat yang datang, ASN yang bertahan. Pak Bupati mungkin ada daftar, perhatikan ASN yang datang. Kepala distrik, kepala kampung yang jauh tidak apa-apa, tapi yang dekat sebenarnya harus hadir. Karena mau jadi kepala kampung, jadi mau jadi distrik, jadi jangan mau jadi distrik kepala kampung yang lempar batu sembunyi tangan. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau memang di provinsi sudah tanda tangan ini, kita juga di kabupaten harus tanda tangan ini. Kembali lagi sebagai PR atau pesan kepada saudara Bupati, Wakil Bupati, kita semua yang ada ini tentang Kabupaten Kurimamesa itu harus jadi. Kalau gubernur hadir di sini, Pamdam, Kapolda, saya harus bicara. Pemekaran Kurimamesa kalau tidak jadi, saya mau tanda tangan bareng. Kalau jadi, saya siap tanda tangan bareng. Kenapa orang lain pun jadi, kami tidak jadi? Karena barang ini sudah diusahakan sejak 2011. Saya tidak ikut serta dalam usaha kabupaten ini.
Tapi saya turut juga merasakan karena terlalu lama. Dan kita lihat, jadinya Kabupaten Gondama ini hanya 2 distrik saja, distrik Kocor dan Widesi. Tapi ini saya terbuka bahwa segala macam semua ada di Gondama, Widesi tidak ada. Jadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati tolong lihat ini. Harus lihat supaya sebagian juga ke Widesi sana. Jangan cuma di Gondama. Kalau untuk pribadi saya, mama orang Gondama, bapak orang Widesi. Ya saya netral, hanya yang lain. Jadi saya pikir itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri ini, saya mohon supaya bapak-bapak sampaikan yel-yel, kabar yel-yel juga supaya di pusat mungkin ada yang foto, kirimlah presiden dan segala macam kelas kakap di atas juga mengakui ini. Jadi saya bilang NKRI, bapak-bapak, bupati wakil, Dandim, Pak Waka semua bilang yes, 3 kali. NKRI, NKRI, NKRI. Terima kasih untuk bapak-bapak semua. Selamat siang. Oh iya, penegaran provinsi ini pemberai raya. Jadi barang sujalan tidak boleh khawatir tentang transportasi. Pak Bupati Wakil harus bicara dengan gubernur, persiapan ke apa, ke kelas kakap lah, transportasi semua ada. Karena ini transportasi laut sekarang kita tinggalkan. Jadi darat tuh agak turun banyak, jadi supaya masyarakat bisa senang. Terima kasih. Selamat siang untuk semua. Jadi saya mungkin menambahkan sekali lagi sama-sama, Bonggala Raya oke, Kuriwa Mesa oke. Saya teriak ya, Bonggala Raya oke, Kuriwa Mesa oke. Terima kasih, tepuk tangan buat kita bersama. Sambutan yang ketiga yang terhormat, saya mengundang Bapak Kapolres atau yang mewakili. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya pertama dulu ulangi yang tadi, Bomberai Raya, oke, Kuriwa Mesa oke. Bomberai Raya, oke, Kuriwa Mesa. Ya, ini mempersingkat waktu yang terhormat Bapak Bupati, Wakil Bupati. Terus untuk mempersingkat waktu saja, saya tidak bisa yang terhormat dan yang terhormat. Tetapi yang terhormat dan yang terhormat seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Mohon maaf ya, tidak mengurangi rasa hormat. Jadi yang terhormat dan yang saya hormati seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Saya pertama sampaikan, puji Tuhan, Bapak Kapolres tidak sempat hadir, Bapak Bupati, karena ada tugas-tugas penting yang dilakukan saat ini di Polda Papua, Polda Papua Barat. Jadi terima kasih saya diberikan kepercayaan atau diberikan waktu untuk menyampaikan bukan sambutan, tapi beberapa hal. Pada prinsipnya kami TNI Polri, karena saya menekankan lagi yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, bahwa ini barang ini kan bukan barang tersembunyi.
atau bukan barang rahasia lagi, tapi ini sesuatu yang secara berjenjang dari atas sudah diakui, disetujui, bahkan sudah ditandatangani. Jadi saat ini saya diperintahkan Bapak Kapolres tadi untuk ikut mewakili, yang berarti saya siap juga Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, dan seluruh warga masyarakat untuk saya ikut. Kalau memang saya punya nama ada, saya ikut tanda tangan juga. Saya sedikit saya sampaikan, saya lama memang di Sorong, setelah itu pindah ke Polda Papua Barat, setelah itu ke Mansel kembali ke Polda Papua, ulangi ke Polda Papua Barat. Setelah itu saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan ditugaskan di Tanah Peradaban di sini. Saya lama di Tamrau, saya juga pernah tanda tangan juga dokumen awal juga untuk rencana pemekaran Kabupaten Abun. Jadi kalau Kabupaten Abun itu satu waktu terbentuk, saya punya tanda tangan juga ada di situ. Saya yakin juga kalau Pemerintah Raya Kurio Mesat satu waktu terbentuk, mudah-mudahan saya punya tanda tangan juga ada di situ. Dan saya yakin saya tanda tangan ada di situ lagi. Saya dengan rekan-rekan dari TNI Polri wajib kami akan mendukung apa yang merupakan program pemerintah. Sedikit saya sampaikan bahwa di seluruh pedalaman-pedalaman di daerah Papua maupun Papua Barat, awalnya itu tuh Injil yang bekerja. Pemberita-pemberita Injil ini masuk, mereka kumpulkan masyarakat, 1-2 orang kumpul jadi kampung, pemerintah tinggal masuk. Saya dengan bangga juga saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat. Saya tanya-tanya dari orang tua bahwa Napan itu dulu sebelum pembentukan Kabupaten Nabire, bahwa Napan itu masuk dalam wilayah Wondama. Apa itu benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi setelah saya tanya, saya punya opa kandung saya pembawa Injil pertama di Napan, William Martin Lisamena, 1912 pembawa Injil pertama di Napan. Jadi saya merasa punya kebanggaan tersendiri, saya ada di Tanah Peradaban. Dan saya berjanji bahwa saya akan mendukung dan ikut menandatangani bahwa rencana pemekaran Bom Raya dan Kurio Mesa pasti akan terjaga, akan terlaksana. Kita tinggal tunggu yang tadi Bapak Bupati sampaikan, moratoriumnya istilahnya dibuka oleh pemerintah. Kita tinggal menunggu itu. Kita siapkan saja dokumen awalnya, usulkan ke pemerintah, nanti bapak-bapak kita di atas yang akan sampaikan. Kita masyarakat, Dewan Adat silakan bekerja, kami tetap mendukung Bapak. Dari sisi keamanan, kami tetap mendukung Bapak Bupati. Wilayah hukum kami, Polres Teluk Bendama, Kodim Persiapan, dan Ramil, kami sama-sama ikut mendukung Bapak Bupati dengan seluruh programnya, Bapak Ketua DPR dengan seluruh programnya, Dewan Adat dengan seluruh programnya. Untuk terjadinya pemekaran ini kami tetap mendukung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Bupati, kurang lebihnya ini bukan sambutan tapi ini penyampaian saya saja, karena tadi saya diberikan amanah oleh Bapak Kapolres untuk menghadiri kegiatan ini mulai dari tadi pagi sampai sekarang. Mungkin itu, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sambutan keempat atau yang terakhir, saya mengundang Bapak Dandim Persiapan Kabupaten Teluk Bendama atau yang mewakili.
Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, yang kami hormati orang tua kami, Pak Bupati Telugu Ondama, Pak Wakil Bupati Telugu Ondama, Pak Ketua DPRD, Bapak Wakapolres dan Ramil, para pimpinan OPD Telugu Ondama, Ketua Klasis GKI Telugu Ondama, Ketua Dewan Adat Telugu Ondama, Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Baik, pertama kami mohon maaf kami menggunakan pakaian sipil karena tadi jam 6 pagi kami bersama Pak Bupati dengan teman-teman sedang melaksanakan kegiatan jalan santai dalam rangka ulang tahun IPI ke-71 tahun. Jadi dari pagi sudah di Mei sampai di tempat ini kami belum kembali karena tadi ada petunjuk dari asisten 2 bahwa ada kegiatan lanjutan. Nah, walaupun kami belum menerima secara langsung undangan tersebut, namun tapi pada kesempatan hari ini kami meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Baik, pada rencana pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Provinsi Papua yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua direspon oleh cepat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan tanggal 14 kalau kami tidak salah Bapak Bupati ya, 14 Juni ya tahun 2002 di Manokwari telah dideklarasikan atau telah disepakati bersama dalam pernyataan sikap dan deklarasi oleh Gubernur, oleh para Panglima, Kapolda dan para bupati, 13 bupati yang diantaranya adalah Bupati Kabupaten Manokwari, Kaimana, Fakfak, Telugu Ondama, Bintuni, Raja Ampat, Tambra, Maibrat, Sorong Selatan, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Kita boleh tepuk tangan dulu Bapak, Ibu. Artinya pada kesempatan ini kita menjadi bagian sejarah ya. Pada kesempatan ini kita menjadi bagian sejarah pada hari ini tanggal 24 Juni 2022 kita menjadi bagian sejarah dalam pembentukan Provinsi Bombere Raya. Ya, dengan pembentukan Kabupaten Kurio Mesa dan Otsus Jilid 2. Artinya ini akan membawa peluang bagi kita atau masyarakat Telugu Ondama untuk berinisiasi atau membangun tanah ini bersama-sama dengan kapasitas yang lebih besar. Artinya kita punya peluang yang sama untuk menduduki pada perangkat-perangkat daerah yang ada hal tersebut. Sehingga mari bersama-sama dengan kegiatan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kita mulai mengisi diri kita bersama, kita membangun seperti yang pernah saya katakan ketika kami tiba di tanah Papua ini. Kebetulan kami dari Aceh, Satgas PKU Kodim Persepan Telugu Ondama, dan bulan depan kami akan mengakhiri tugas di tanah yang kami cintai ini, tanah peradaban orang Papua. Kami katakan bahwa dengan nama Tuhan kami menginjakan kaki di tanah Papua dan hidup untuk menghidupkan. Sejak itu kami boleh berinteraksi dengan masyarakat di tempat ini dari awal Juli, 18 Juli 2021 hingga pada saat ini tanggal 24 Juni tahun 2022, dan bulan depan kami akan mengakhiri tugas pemenuhan tugas di tempat ini. Dan biarlah hari ini menjadi sejarah bagi kami untuk ikut bertanda tangan, ikut dan berdeklarasi dan mengambil sikap di tempat ini untuk bersama-sama kita bangun kita punya tanah ini, kita bangun kita punya tempat, kita bangun kita punya masyarakat untuk bersama-sama menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang luas dan profesional dalam tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Tuhan memberkati, selamat siang. Pembacaan pernyataan sikap masyarakat adat Ondama oleh Ketua Umum Dewan Adat Papua Daerah Ondama. Kepada Bapak dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kami dapat membacakan pernyataan atau deklarasi dukungan pemekaran DOB Provinsi Bomberai Raya dan DOB Kabupaten Puri Wamesa. Sebelumnya saya menjelaskan sedikit tentang Bomberai, karena mungkin banyak yang belum mengenal atau mengetahui tentang Bomberai. Bomberai adalah, saya ulangi, yang terhormat Bupati Teluk Undama dan Wakil Bupati Teluk Undama, yang terhormat Kapolres Teluk Undama atau yang mewakili yang terhormat Dandim Persiapan Kodim 18011 Undama, yang terhormat pimpinan SKPD Pemerintahan Kabupaten Teluk Undama, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Lurah, Ibu Ketua Klasis yang kami hormati dan kami hargai, Ketua DPRD Kabupaten Teluk Undama yang kami hormati dan kami hargai, masyarakat adat Kabupaten Teluk Undama yang kami hormati dan kami hargai, teman-teman TNI dan kepolisian yang ada di sekitar ini, kami juga menyampaikan hormat dan terima kasih untuk datang bersama kami di tempat ini. Bomberai adalah wilayah adat 4 dari tanah Papua. Tanah Papua ini dipetak menjadi 7 wilayah adat. Wilayah adat pertama adalah Mamberamo Tabi, yang sekarang akan menjadi provinsi, bukan provinsi Papua lagi, tetapi akan menjadi provinsi Mamberamo Tabi, Manta. Kedua, wilayah adat kedua adalah Saireri. Saireri meliputi Biak, Yapen, Waropen, Kepulauan Yapen. Itu adalah wilayah adat 2. Wilayah adat 3 adalah Manokwari Raya dan Sorong Raya. Itu adalah Doberai, wilayah adat 3 Doberai. Sedangkan wilayah adat 4 adalah Bomberai, meliputi Teluk Undama, Teluk Bintuni, Pak-Pak, dan Kaimana. Wilayah adat 5 adalah Mepago. Mepago dia meliputi daerah pedalaman Paniai. Kemudian wilayah adat 6 adalah Lapago. Lapago dia meliputi pegunungan Tengah dan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, wilayah adat ke-7 adalah Animha. Animha adalah Merauke, Asmat, Bopendigul, dan sekitarnya. Jadi ini adalah 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua. Tanah Papua dipetak menjadi 7 wilayah adat. Kenapa hari ini kita ada di tempat ini untuk mendeklarasikan Provinsi Bomberai Raya? Karena inilah pusat sejarah orang Undama yang harus provinsi ini diletakkan di Bomberai. Dan kita orang Undama di Tuni, Papua, Kaimana, kita harus terlepas dari wilayah adat 3 Doberai. Karena itu Arpak Dong punya. Maka orang Undama kita harus terlepas. Sehingga kita 4 kabupaten dan akan kabupaten Bengkaran lagi kita memiliki suatu provinsi. Oleh sebab itu di hari ini, seperti apa yang tadi Bapak Bupati sampaikan, mungkin ada yang ragu, takut. Hari ini kita jangan takut. Kita jangan ragu. Pemekaran ini seperti tulang ikan sebentar direbut oleh anjing-anjing. Hari ini sedikit, tetapi besok orang akan membaku siku. Besok orang akan berkelahi gara-gara jabatan. Saya kemarin sampaikan kepada Bapak Bupati, saya siap iris leher. Saya orang pertama menolak OSUS. Pada rapat dengar pendapat di MRP, saya tolak dengan alasan. Saya tolak OSUS jilid 2 harus memperhatikan adat. OSUS jilid 2 harus memperhatikan sumber daya manusia orang Papua.
Jilid 2 harus memperhatikan ekonomi masyarakat adat. OSUS Jilid 2 harus memperhatikan kesehatan supaya barang dia laju. Saya katakan di RDP tanggal 6 Oktober 2021, jangan OSUS ini untuk kepentingan orang-orang tertentu. Dan di hari ini saya menyatakan bahwa yang melahirkan OSUS adalah Dewan Adat Papua. Dewan Adat Papua yang melahirkan OSUS. Melalui kongres di Papua. Dewan Adat Papua melahirkan Majelis Rakyat Papua. Dewan Adat Papua melahirkan Dewan OSUS tingkat provinsi. Dewan Adat Papua akan melahirkan lagi DPRK di kabupaten. Mau apa lagi? Tapi Dewan Adat begini-begini saja. Kami Dewan Adat akan mengawal terus OSUS Jilid 2. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Adat. Supaya NKRI yes, Bomberai oke, Kurmangsa oke. Mari saya mohon dengan hormat. Di hari ini Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan Allah yang menciptakan tanah peradaban orang Papua akan menyaksikan satu prosesi yang kita laksanakan di tanah peradaban ini. Hari ini para moyang leluhur mereka, tulang belulang mereka berserakan di atas tanah dan negeri ini menjadi saksi bisu untuk proses ini. Maka kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir, khususnya kepada masyarakat adat Bonama. Jangan kita takut, tetapi marilah kita terima ini karena ini adalah berkat Tuhan untuk kita. Saya mau melihat perkembangan Papua dari tahun setelah Trikora dan penyerahan Papua ke NKRI sampai kepada tahun 2000. Orang Papua tidak buat apa-apa. Kita bilang orang Amber saja yang jadi bupati, jadi camat, sedangkan orang Papua tidak. Oleh sebab itu jangan kita menyangkal, termasuk saya juga jangan kita menyangkal di hari ini tentang OSUS. Setelah OSUS tiba di tanah Papua pada tahun 2001, orang Papua jadi kepala distrik, orang Papua jadi kepala dinas, orang Papua jadi gubernur, orang Papua jadi bupati. Dulu tidak ada. Ini adalah berkat OSUS. Dulu tidak ada. Orang pendatang saja yang duduk di kursi-kursi. Tetapi ketika berkat Tuhan melalui OSUS tahun 2021, maka orang Papua menari di atas tanahnya. Jadi distrik, jadi bupati, jadi gubernur, jadi kepala dinas. Dulu tidak ada. Datang kepala dinas siapa? Uang Jowo. Siapa yang jadi camat? Uang Jowo. Siapa yang jadi gubernur? Are-are Surabaya. Ya demikian, itu yang mendahului deklarasi di siang hari ini. Terima kasih. Sebelum pembacaan pernyataan, saya mengundang Ketua Ikatan Kerukunan untuk tampil ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu Ketua Ikatan Kerukunan yang hadir di siang hari ini untuk
ikut bersama-sama tampil di podium. Baik, izinkanlah kami dari Dewan Adat Papua, Daerah Wonama akan membacakan pernyataan sikap. Saya ulangi, pernyataan sikap masyarakat adat Daerah Wonama pada hari ini Jumat tanggal 24 bulan Juni tahun 2022. Jam 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di alun-alun Taman Masasoya Osio. Kami yang mewakili masyarakat adat Daerah Wonama dari Jasira Wosimo sampai Tanjung Karisore, dari dataran Nikewar sampai Tanjung Ayomi wilayah adat 4 Bomberai, menyatakan setuju dan bersepakat mendukung pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Bomberai Raya yang berada di wilayah adat Bomberai dan pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Puri Wamesa yang berada di daerah Wondama, serta pemekaran daerah otonomi baru lainnya yang berada di wilayah adat 4 Bomberai. Menyatakan setuju dan sepakat menerima otonomi khusus jilid 2. 1. Dalam rangka menciptakan pemerintahan daerah yang lebih baik dan mampu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami perlu dan segera dilakukan pemekaran Provinsi Bomberai Raya di wilayah adat Bomberai Tanah Papua. 2. Bahwa untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan yang jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat, maka pemekaran Provinsi Bomberai Raya menjadi penting untuk meningkatkan pelayanan dan kedekatan masyarakat terhadap akses pembangunan dan memberikan peluang bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Bomberai Tanah Papua. 3. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai aspek untuk mengatasi kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya, perlu melakukan percepatan pembangunan di wilayah adat Bomberai dengan jalan mendekatkan pusat pemerintahan provinsi melalui pemekaran Provinsi Bomberai Raya sebagai salah satu bagian untuk mempermudah pelayanan publik, mempercepat mobilisasi umum, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah adat Bomberai. 4. Bersama-sama mendorong pembentukan Provinsi Bomberai Raya yang berada di wilayah adat 4 Bomberai atas dasar pertimbangan kesamaan sejarah, filosofi, ikatan emosional, dan sosiologi, menjadi peluang pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Bomberai Raya dalam satu kawasan wilayah adat Bomberai yang meliputi Kabupaten Teluk Wonama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Pakpak dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, menggali potensi ekonomi, membuka peluang penyerapan tenaga kerja, meningkatkan minat investasi, politik, dan sosial budaya. 5. Memperhatikan semangat perjuangan putra-putri asli wilayah adat Bomberai dalam memperjuangkan Trikora dan sejarah integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang erat kaitan dengan sejarah nasional Indonesia, maka perlu menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu,
atas nama perwakilan seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Purnama, wilayah adat 4 Membrai, meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, kiranya berkenan dapat menyetujui usulan calon daerah otonomi baru Provinsi Membrai Raya sebagai wilayah pemekaran baru yang dapat mempercepat pembangunan di wilayah adat 4 Membrai, Tanah Papua, yang berada di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pernyataan sikap yang dapat kami sampaikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. NKRI, NKRI, Membrai Raya, Kuri Wamesa. Dewan Adat Papua Daerah Undama, Adrian Morenga Ketua Umum, William Aturai Sekretaris Umum. Selesai. Penantangan pernyataan sikap. Dengan hormat saya mengundang Bapak Bupati Teluk Purnama, Bapak Wakil Bupati Teluk Purnama, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Teluk Purnama, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim Persiapan Kabupaten Teluk Purnama atau yang mewakili, Ketua Klasis Kabupaten Teluk Purnama untuk bersama-sama naik ke podium. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan pernyataan sikap. Saya mengundang tim pemekaran kabupaten juga untuk ikut bersama tampil ke podium. Tim pemekaran Kabupaten Kuri Wamesa. Saya mengundang Ketua BIN untuk ikut tampil ke podium. Puspinda, ya, dipersilakan Pak.
Kami mengundang para kepala distrik untuk tampil ke depan ikut menandatangani pernyataan. Juga kepada kepala kampung yang hadir di siang hari ini di tempat ini, saya mengundang Pak Kepala Kelurahan, Bapak Kepala Distrik,
Bapak Kepala Kampung dan Ketua Dewan Adat Marga Kueta, para kepala-kepala suku yang hadir bersama kita di siang hari ini, saya mengundang ke depan untuk ikut menandatangani pernyataan sikap. Jadi kalau berempat jadi sekarang terbaik
Kami pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Teluk Wondama menyatakan menerima Otsus Jilid 2 dan mendukung pembentukan DOB Provinsi Bomberai Raya dan pembentukan DOB Kuriwa Mesa. NKRI yes. Bomberai Raya oke. Kuriwa Mesa oke. Just let me be.